Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwatu fillah, jamaah kajian rahimani wa rahmatullah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga karena nikmat-nikmat tersebut pada kesempatan malam kali ini kita bisa kembali bertemu dalam majelis ilmu ini untuk melanjutkan kajian kita. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya hingga hari akhir nanti. Baik jamaah rahimani wa rahmatullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan bab yang berikutnya setelah pada pertemuan yang lalu kita selesai membahas bab tentang bersegera dalam melakukan kebaikan. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas bab fil mujahadah, bab tentang mujahadah. Apa itu mujahadah? Mujahadah ini berasal dari fi'il apa? Jahada. Yujahidu mujahadatan. Apa artinya? Artinya itu bersungguh-sungguh. Artinya bersungguh-sungguh. Nah, yang dimaksud di sini itu bersungguh-sungguh dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan melawan hawa nafsu. Ini bersungguh-sungguh. Mujahadah yang dimaksud di sini yaitu apa? Bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan melawan hawa nafsu kita. Nah, karena hawa nafsu kita itu akan mengajak kita kepada keburukan. Kalau kita mengikuti hawa nafsu kita, maka kita tidak akan melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya wa khuffatil jannah bil makarih. Dan surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan bagi hawa nafsu kita. Jadi setiap amalan yang mengantarkan ke surga itu pasti berat kalau kita mengikuti hawa nafsu kita. Contohnya misalkan baca Quran. Baca Quran termasuk amalan yang bisa mengantarkan kita ke surga. Maka ketika seorang membaca Al-Quran pasti akan merasa berat. Hawa nafsunya mengatakan itu berat, sehingga mengajak dirinya tinggalkan saja. Nah, maka kalau kita menuruti hawa nafsu, maka kita tidak jadi baca Quran. Nah, ini baca Quran, amalan yang mulia, maka berat. Sama-sama baca sekarang, misalkan ada yang pernah baca apa misalkan komiknya. Baca komik, sama-sama baca ini. Nah, ketika membaca Quran baru 5 menit saja sudah terasa berat. Kalau
membaca komik berlembar-lembar, bahkan 1 jam 2 jam tidak terasa. Kenapa? Karena itu bukan amal ketaatan yang bisa mengantarkan ke surga. Nah, maka itu disukai hawa nafsu. Lain kalau membaca Al-Quran itu tidak disukai oleh hawa nafsu kita, berat. Nah, maka disinilah kita butuhkan apa? Mujahadah, kesungguh-sungguhan. Kita butuh bersungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsu kita, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi beliau membawakan beberapa dalil dari Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Allah berfirman, "Walladzina jahadu," dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, fina itu bersungguh-sungguh, berjihad, bersungguh-sungguh, fina untuk mencari keridhaan kami, mencari keridhaan Allah, yaitu dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan pada Allah. Maka lanahdiyannahum, sungguh benar-benar kami akan tunjukkan kepadanya subulana, jalan-jalan kami. Sungguh kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, akan menunjukkan jalan-jalannya, bukan cuma satu jalan, tapi subul. Subul itu apa artinya? Subul itu jamak dari sabil. Kalau satu sabil, kalau banyak subul. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala jadi menjelaskan tentang hamba-hambanya yang beriman, yang mereka bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersungguh-sungguh dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala, bersungguh-sungguh dalam melawan hawa nafsunya. Nah, maka Allah akan memberikan jalan-jalan yang banyak baginya. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sungguh Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik. Nah, baik, jadi di sini apa? Menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bermujahadah, memerintahkan kita untuk bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam melawan hawa nafsu kita, dalam meninggalkan maksiat. Sehingga ketika kita sudah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, dalam melawan hawa nafsu kita, dalam menjauhi maksiat, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kepada kita jalan-jalan, yaitu jalan-jalan hidayah. Jalan-jalan hidayah, sehingga kita bisa istiqomah berada di atas agama yang benar ini. Sehingga pada akhirnya kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian ayat yang kedua yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi, yaitu di dalam surat Al-Muzammil ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Wadhkur isma rabbika, dan sebutlah nama Rabbmu, wa tabattal ilaihi tabtila, dan beribadahlah kepada Allah dengan penuh ketekunan. Imam Nawawi mengatakan yang qati ilaihi, maksudnya yaitu hendaknya engkau fokus dalam beribadah, tekun dalam ibadah. Jadi di sini Allah
banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk diantaranya zikir. Kemudian yatafarraqu ila ibadati, yaitu tekun bersungguh-sungguh fokus dalam beribadah kepadanya. Yaitu ketika dia sudah selesai dari kesibukan dunianya. Karena tidak mungkin kita lepas dari urusan dunia. Kita pasti juga akan melakukan amalan-amalan, pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan dunia kita. Ada yang bekerja di sawah, ada yang bekerja di kantor, ada yang bersih-bersih rumah, ada yang nyuci pakaian, dan sebagainya. Ini urusan dunia semua. Maka ketika sudah selesai dari itu semua, maka hendaknya kemudian kita berpindah, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesungguhan. Dengan penuh kesungguhan. Jadi kalau sudah beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, ya sudah, urusan-urusan dunia tinggalkan dulu. Jadi jangan dibawa-bawa. Jangan sampai kita sholat misalkan, tetapi pikirannya kemana-mana. Kita sholat mikirkan kerja kita, tugas kita, tapi tugasnya belum selesai. Jangan sampai kita sholat ingat main-mainnya. Oh, nanti saya mau bal-balan, mau sepak bola. Jangan seperti itu. Nah, jadi kalau kita sudah selesai dari urusan dunia, sudah pindah kepada urusan akhirat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa idza faragta fansab. Apabila engkau sudah selesai itu dari urusan-urusan dunia, fansab, maka kerjakanlah dengan penuh ketekunan, dengan sebaik-baiknya, yaitu apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan sampai apa? Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir, dengan sholat dan sebagainya, tapi tidak fokus, tidak khusyuk, tapi masih memikirkan kehidupan dunia kita. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya kalau kita masih sibuk dengan urusan dunia, pikiran kita itu tidak harus memikirkan dunia. Sementara datang waktu sholat, maka kerjakan dulu urusan dunia tersebut sampai selesai, baru kemudian sholat. Seperti misalkan apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la sholata bihadratil tu'am wa la huwa yudafi'uhu al-akhbasan. Tidak ada sholat dalam keadaan makanan telah terhidangkan dan dalam keadaan dia menahan buang air. Ya. Jadi kalau seseorang mau sholat, tapi pada saat yang sama makanan sudah dihidangkan, padahal dia lapar. Dia lapar, dari pagi belum makan, kemudian di siang hari waktu sholat zuhur sudah disediakan makanannya, sudah ada di hadapan mata, kemudian terdengar iqamah. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Pergi ke masjid untuk sholat atau makan dulu? Makan dulu. Iya, makan dulu. Kenapa? Untuk menjaga kekhusyuan kita di dalam sholat. Coba bayangkan kalau seandainya kita dalam kondisi lapar, kemudian makanan sudah disediakan, sudah siap, tinggal makan. Kemudian setelah itu apa? Kita tinggalkan untuk sholat. Apa yang terjadi? Tidak akan khusyuk, pasti dia akan mikirkan, oh saya tadi makanannya, lauknya kayaknya enak, tadi ada ayam goreng, ayam bakar, ada ikan, ada macam-macam. Saya kira-kira nanti milih apa ya? Oh, kayaknya lebih enak ayam bakar. Wah, tapi saya baru nggak suka ayam bakar, milih ikan saja. Wah, tapi ikan banyak durinya. Akhirnya macam-macam pikirannya, tidak fokus, tidak konsentrasi dalam beribadah. Tidak
tidak fokus dan konsentrasi dalam ibadah. Apalagi sholat ketika itu mendengar suara makrom piano. Wah, terpikir lagi bahwa itu dimakan kucing, digondol kucing. Lebih tidak fokus lagi. Maka dalam kondisi seperti ini apa? Dianjurkan untuk makan dulu. Sebagaimana sahabat Ibnu Umar ya. Beliau pernah pada suatu saat iqamah dikumandangkan, beliau makan di rumah. Bahkan beliau mendengar bacaan imam sambil makan itu. Ini bukan berarti kita mendahulukan makan, bukan berarti mendahulukan kebutuhan kita daripada hak Allah Subhanahu wa taala, bukan seperti itu. Justru ini untuk menjaga hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah dengan sebaik-baiknya. Karena kalau seandainya kita tidak makan dulu, maka sholatnya pun tidak akan khusyuk. Demikian juga dalam kondisi apa? Menahan buang air. Kira-kira ya, kalau seandainya kita sudah terasa kebelet sekali, baik buang air besar maupun buang air kecil, kemudian iqamah, kemudian kita ikut sholat jamaah, kira-kira apa yang terjadi? Tidak khusyuk. Bisa jadi nanti malah bacanya salah. Harusnya Allahumma ba'id, malah bacanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Karena tadi pikirannya terganggu, ada yang menyibukkan pikirannya. Maka dalam kondisi seperti ini apa? Harusnya dia buang air dulu sampai selesai, kemudian baru salat. Ini termasuk udzur, dibolehkan meninggalkan salat jamaah karena makanan sudah tersedia, karena terasa buang hajat. Dulu kan itu terlebih dahulu. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan apa? Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Yaitu hendaknya kita fokus dalam beribadah. Jangan sampai terganggu dengan urusan dunia. Nah, jangan sampai terganggu dengan urusan dunia. Nah, ini menunjukkan apa? Kita harus bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian ayat yang berikutnya yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi itu dalam surat Al-Zalzalah ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Allah berfirman, "Faman ya'mal," dan barang siapa yang beramal, melakukan amal mithqala dzarratin khairan, beramal kebajikan meskipun sebesar zarrah, yarahu, maka dia akan melihatnya, yaitu maka dia akan melihat balasannya. Jadi barang siapa yang beramal kebaikan meskipun seberat zarrah, zarrah ini bagian yang kecil sekali. Nah, meskipun sebesar zarrah, yarahu, maka dia akan melihat balasannya, mendapatkan balasannya. Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan barang siapa yang melakukan amal kebaikan, maka Allah akan memberikan balasan atas kebaikan, amal kebaikan yang dikerjakan tersebut. Allah akan memberikan balasan, sehingga orang tersebut akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menyia-nyiakan amalan sekecil apapun. Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan sekecil apapun. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya tidak boleh kita meremehkan suatu amalan meskipun kecil. Tidak boleh kita meremehkan, menyepelekan amalan meskipun kecil, meskipun sedikit. Infak misalkan, ada yang infak cuma 500 rupiah, kemudian diejek, apain infak cuma 500 rupiah, buat beli gorengan aja sekarang nggak dapat. Yang seperti ini
tidak dibolehkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? La tahqiranna minal ma'rufi syai'an, janganlah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun kebaikan tersebut. Karena di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak dilihat besar kecilnya, tetapi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? Keikhlasannya. Sedikit kita beramal sedikit tapi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu jauh lebih besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kita banyak beramal tapi tidak ikhlas. Kita infak misalkan 1.000 rupiah tapi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan dengan ada orang yang berinfak 1 juta tapi dia berinfak karena ingin dipuji. Maka infak harus difoto dulu, serah terimanya difoto, kemudian diupload di status di media sosial. Tujuannya apa? Biar dipuji, biar orang pada like, ngasih jempol, kasih komentar-komentar yang bagus berisi pujian. Nah, kemudian ketika ada orang yang like, ketika ada orang yang memujinya, dia bahagia, hatinya berbunga-bunga. Nah, jadi apa? Dia beramal niatnya untuk dipuji. Nah, infak 1 juta tapi niatnya ingin dipuji orang. Sementara yang 1.000 niatnya karena Allah. Mana yang lebih besar di sisi Allah? Yang 1.000 tapi ikhlas sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan kemudian kita meremehkan amalan sekecil apapun. Karena amalan sekecil apapun kalau itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala akan besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, rubba amalin saghirin, banyak amalan-amalan yang kecil, tukabbiru an-niyah, menjadi besar karena niatnya. Banyak amalan-amalan yang kecil yang disepelekan, yang diremehkan, yang dipandang sebelah mata, tetapi karena ikhlasnya niat maka menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, banyak amalan-amalan yang besar menjadi kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala karena salah niatnya. Nah, maka ini perlu kita perhatikan ya. Jadi amalan sekecil apapun kalau itu kita kerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasannya. Ini balasan kalau kita bersungguh-sungguh beramal karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan balasan sekecil apapun. Jadi enggak boleh kita remehkan. Enggak boleh kita remehkan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Takutlah kalian dari neraka, jauhilah api neraka meskipun hanya sedekah dengan kurma berapa? Separuh. Siapa yang mau dikasih kurma secuil? Ada yang mau? Nah, enggak mau ya. Separuh, setengah. Kalau setengah kilo ya mau ya. Apalagi setengah kintal. Nah, kalau cuma separuh, secuil ya, kurma 1 dibagi 2 nih saya kasih. Barangkali kita akan menolaknya. Kenapa? Karena sangat kecil sekali. Tapi Nabi mengatakan itu bisa menjauhkan dari api neraka. Ketika itu dilakukan ikhlasan Allah, itu bisa menjauhkan dari api. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan bahwasanya apa? Pahalanya itu dilipatkan sampai menjadi gunung. Man tasaddaqu bi adri tamratin min kasbin thayyibin la yaqbalullahu illa thayyiban. Barang siapa yang bersedekah dengan seukuran 1 butir kurma. 1 butir kurma, bukan 1 kilo, tapi 1 butir kurma. Min kasbin thayyibin, yang berasal dari hasil usaha yang baik. Karena Allah tidak menerima kecuali yang baik. Maka apa? Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya. Tsumma yurabbiha, kemudian akan dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama yurabbi ahadukum fahuwahu, sebagaimana salah seorang di antara kalian
mengembangkan anak kudanya. Anak kuda ketika lahir besar atau kecil? Kecil, ketika lahir kecil, kemudian dipelihara jadi besar, akhirnya jadi kuda besar. Demikian juga sedekah yang hanya kurma satu tadi, ikhlas karena Allah, diterima oleh Allah, kemudian dikembangkan oleh Allah sampai menjadi apa? Nah, sampai menjadi seperti gunung. Tsumma yurabbiha kama yurabbi ahadukum falwa hatta taqul misla jabal. Sebagaimana salah seorang di antara kalian mengembangkan, memelihara anak kudanya hingga menjadi seperti gunung, kata Rasulullah SAW. Padahal ini cuma kurma satu. Maka ini perhatikan, jadi setiap amalan apapun yang kita kerjakan, meskipun sedikit, jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Kalau amalan yang kecil itu ikhlas karena Allah, insya Allah itu menjadi besar insya Allah Ta'ala. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah engkau meremehkan perbuatan baik sedikit pun. Meskipun hanya sekedar apa? Walau antal qa'afaka biwajhin talqin. Meskipun hanya sekedar bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Cuma ketemu, senyum, wajah berseri, ini kebaikan yang enggak boleh diremehkan. Jadi ketemu wajah masang wajah yang berseri, ini kebaikan. Jadi enggak sampai memberikan hadiah, memberikan sedekah, enggak, cuma senyum saja. Ini kebaikan insya Allah Subhanahu wa taala. Jangan diremehkan. Nah, maka hendaknya kita bersungguh-sungguh melakukan amalan meskipun sekecil apapun. Apa itu baca Quran, apa itu zikir dan sebagainya. Nah, bahkan termasuk amalan-amalan yang berkaitan dengan dunia. Kalau itu kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah itu menjadi besar insyaallah taala. Seperti misalkan dalam hadis yang masyhur yang sering kita dengar kisahnya, Nabi menceritakan tentang wanita pelacur dari kalangan Bani Israel yang dia sedang dalam perjalanan kemudian melihat ada anjing yang kehausan, muter-muter sumur, jilati tanah yang basah di sekitar sumur tersebut. Mau nimbah nggak bisa nimbah dan juga nggak ada timbanya. Mau nyemplung nggak bisa. Nah, akhirnya wanita pelacur ini melihat anjing tersebut, akhirnya apa? Dia turun masuk ke dalam sumur, kemudian dia ciduk air dengan menggunakan sepatunya, kemudian dibawa naik ke atas, dikasihkan air tersebut pada si anjing. Nah, berkat amalan yang dilakukan oleh wanita tadi, akhirnya apa? Allah mengampuni dosa-dosanya dan masuk ke dalam surga. Allah mengampuni dosanya. Padahal apa tadi? Wanita pelacur. Namanya pelacur itu apa? Pelacur itu tukang zina, dibayar pelacur itu. Berarti pekerjaannya itu berzina. Zina termasuk dosa besar. Tetapi dengan sebab amalan tadi, apa amalannya tadi? Memberikan minum kepada anjing. Kira-kira amalan ini besar apa kecil ini? Kecil. Orang akan meremehkan, orang akan menyepelekannya. Cuma beri minum anjing. Yang diberikan juga cuma air sumur, bukan susu. Wadahnya pun pakai apa? Sepatu, bukan pakai gelas yang bagus. Orang akan menyepelekan. Tetapi ternyata apa? Dengan sebab yang dilakukan oleh wanita ini, Allah mengampuni dosa-dosanya. Apa sebabnya? Para ulama menjelaskan itu karena apa? Keikhlasannya. Karena keikhlasannya. Karena kalau mau mengharap pujian, siapa yang memuji? Siapa yang akan memuji dia? Yang ada cuma dia sama anjing. Apakah anjingnya bisa memuji? Mengharap ucapan terima kasih dari siapa? Anjing apakah bisa mengucapkan terima kasih? Tidak juga. Kalaupun bisa, apa manfaatnya terima kasih dari seekor anjing? Dan jadi ini menunjukkan bahwa dia melakukan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah kemudian apa?
Allah mengampuni dosa-dosanya. Nah, ini penting. Di amalan sekecil apapun, kalau kita sungguh-sungguh mengikhlaskannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah itu menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, kita lanjutkan ayat yang berikutnya di dalam surat Al-Muzammil ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'dhama ajra." Allah mengatakan, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin." Dan apa yang kalian perbuat untuk diri kalian min khairin berupa kebaikan, tajiduhu, maka kalian akan mendapatkannya, mendapatkan balasannya indallah, di sisi Allah. Huwa khairan wa a'dhama ajra, yaitu balasan yang lebih baik dan yang paling besar pahalanya. Tajiduhu indallah huwa khairan wa a'dhama ajra, maka kalian akan mendapatkan balasan di sisi Allah, yaitu sebagai balasan yang paling baik, khair, balasan yang paling baik, wa a'dhama ajra, dan paling besar pahalanya. Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada hambanya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan amal-amal saleh. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam ayat ini bahwasannya apa saja yang dilakukan oleh seorang manusia berupa kebaikan. Jadi apa saja umumnya berupa kebaikan, apakah itu sholat, apakah itu puasa, apakah itu baca Quran, apakah itu zikir, apakah itu thalabul ilmi, berbakti kepada kedua orang tua dan sebagainya. Nah, maka amal kebaikan yang dia lakukan itu akan tetap ada, tidak hilang. Itu akan menjadi simpanan baginya, akan menjadi simpanan baginya, dan kelak Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan, akan memberikan balasan yang besar, dan balasan yang pahala yang banyak dari amal tersebut. Nah, maka ini menunjukkan bahwasanya kita seharusnya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan apapun ketaatan tersebut. Kita harus bersungguh-sungguh. Kenapa? Karena nggak ada sia-sia, nggak ada yang sia-sia. Amalan yang kita lakukan nggak ada yang sia-sia. Semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya akan diberikan imbalan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Balasannya adalah balasan yang terbaik, dan akan mendapatkan pahalanya yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, kemudian ayat yang berikutnya dalam surat Al-Baqarah ayat 273. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim." Wa ma tunfiqu min khairin, dan apa saja yang kalian nafkahkan min khairin berupa kebaikan, yaitu harta ya. Wa ma tunfiqu, dan apa yang kalian infakkan, kalian nafkahkan min khairin berupa kebaikan, yaitu harta yang baik. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah bihi alim, maha mengetahui. Maka sesungguhnya Allah maha mengetahui. Dan apa saja yang kalian nafkahkan berupa harta yang baik, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui. Nah, jadi apa yang kita nafkahkan, kita infakkan di jalan Allah, kita keluarkan sebagian dari harta kita untuk misalkan untuk masjid, kegiatan masjid, untuk buka bersama, untuk TPA, untuk pesantren, untuk anak yatim dan sebagainya.
semuanya. Jadi harta yang kita nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengetahui. Nah, jadi tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui semua amalan yang kita lakukan, termasuk nafkah yang kita keluarkan, infak yang kita keluarkan, sedekah yang kita keluarkan. Allah mengetahuinya. Dan nanti di hari akhir nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan. Akan memberikan balasan dari setiap amalan-amalan, setiap kebaikan-kebaikan, termasuk dari infak-infak yang kita keluarkan. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya kita harus bersungguh-sungguh dalam melakukan setiap amal kebaikan, termasuk diantaranya yaitu infak. Kenapa? Karena kelak Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan bagi kita. Nah, ini beberapa ayat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam bab ini. Kemudian wa ammal hadis, adapun hadis-hadis yang berkaitan dengan mujahadah. Yang pertama yaitu hadis dari Abu Hurairah. Dan hadis ini juga ada di dalam Arba'in An-Nawawiyah. Dan kalau sudah hafal Arba'in, maka insyaallah hafal hadis ini. Fal awwalu, hadis yang pertama, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman. Allah Ta'ala berfirman. Namanya hadis qudsi. Namanya hadis qudsi, yaitu hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harbi." Man 'adani waliyan, barang siapa yang mengganggu, memusuhi waliku. Barang siapa yang adali waliyan, yang memusuhi waliku, maka faqad adzantuhu bil harbi, maka sungguh aku telah mengumumkan perang dengannya. Jadi Allah mengumumkan perang dengannya, dengan orang ini. Siapa tadi? Orang yang menyakiti wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang menyakiti wali Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengumumkan perang dengannya. Siapa yang dimaksud wali-wali Allah itu? Apakah orang yang bisa terbang? Orang yang bisa berjalan di atas air? Orang yang bisa makan kaca, pecahan kaca? Apa seperti itu? Apa orang yang berpenampilan seperti orang gila? Kadang ada ya sebagian orang yang menganggap ada wali, namanya wali masdur. Orang gila tapi dianggap wali. Orang gila ngomong saja ngelantur, gak nyambung, gak bisa bicarakan. Bahkan ada yang pakai pakaiannya cuma pakai celana pendek toh. Masa wali Allah seperti itu? Ini disebut wali seperti ini. Kalau datang orang ini disalami, dicium tangan. Untuk apa? Ngalap berkahnya katanya. Dianggap wali seperti itu. Ada yang nyataan seperti itu. Apakah demikian wali-wali Allah? Bukan. Kemudian siapa wali Allah? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah, mereka tidak ada rasa takut dan tidak bersedih. Kemudian Allah menjelaskan siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka wali-wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ini wali Allah, itu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan, "Man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan." Maka barang siapa yang beriman dan bertakwa, maka dia adalah wali Allah. Berarti siapa wali Allah?
orang yang beriman dan bertakwa. Nah, disebutkan dalam hadis ini, man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku, memusuhi wali Allah, yaitu orang yang bertakwa dan beriman, maka faqad adantuhu bil harbi, maka sungguh aku telah mengumumkan perang padanya, menyatakan perang dengannya. Nah, kira-kira kalau perang musuh Allah, kira-kira menang apa kalah? Gak mungkin bisa menang ya, jelas kalah. Nah, ini orang yang memusuhi wali Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan perang dengannya. Kemudian Allah mengatakan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi, dan tidaklah hambaku mendekat kepadaku bi syai'in, dengan sesuatu, ahabba ilayya, lebih aku cintai, mimma, daripada apa-apa yang iftaradtuhu alaihi, daripada apa-apa yang aku wajibkan atasnya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa-apa yang aku wajibkan kepadanya. Jadi Allah menjelaskan bahwasanya sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala berupa amal soleh, yang paling Allah cintai yaitu apa? Amalan-amalan yang wajib. Jadi amalan itu macam-macam. Demikian juga kadar kecintaan Allah terhadap amalan tersebut juga bertingkat-tingkat. Dan yang paling dicintai oleh Allah yang wajib-wajib. Ada sholat sunnah, ada sholat wajib. Mana yang lebih dicintai oleh Allah? Sholat wajib. Ada puasa sunnah, ada puasa wajib. Yang mana yang dicintai oleh Allah? Puasa wajib. Nah, kemudian wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan senantiasa terus menerus hambaku mendekatkan dirinya kepadaku bin nawafil, dengan amalan-amalan nafilah, amalan-amalan sunnah, hatta uhibbahu, hingga aku mencintainya. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku, itu kepada Allah Ta'ala. Dengan apa mendekatkannya? Dengan apa mendekatkan diri kepada Allah? Dengan amalan-amalan sunnah. Jadi yang wajib sudah dikerjakan, kemudian ditambah dengan amalan sunnah. Maka apa yang akan dia dapatkan? Allah mengatakan hatta uhibbahu, hingga aku mencintainya. Menunjukkan bahwasanya apa? Di antara sebab Allah mencintai kita, yaitu kita menjaga amalan-amalan yang sunnah, sholat sunnah, baca Quran dan zikir, puasa sunnah dan sebagainya. Nah, kemudian wa idza ahbabtu, dan apabila aku sudah mencintainya, maka kuntu sam'ahu, aku menjadi pendengarannya, alladzi yasma'u bi, yang dia mendengarkan dengannya. Jadi apabila aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang dia mendengarkan dengannya. Wa basarahu alladzi yubsiru bihi, dan aku menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya. Aku menjadi pendengarannya yang dia melihat dengannya. Wa yadahu, dan aku menjadi tangannya, alladzi yabtishu biha, ya. Aku menjadi tangannya yang dia memukul dengannya. Wa rijlahu, aku menjadi kakinya, alladzi yamshi biha, yang dia berjalan dengannya. Nah, jadi apa? Di sini Allah mengatakan bahwasanya Allah menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya, menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya, menjadi tangan yang dia melakukan usaha dengannya, menjadi kakinya yang dia melangkah dengannya. Maksudnya apa ini? Apakah kemudian Allah bersatu dengan hambanya tersebut? Nah, maksudnya bukan seperti itu. Nah, hadis ini disalahpahami oleh orang-orang sufi yang mempunyai keyakinan apa? Wahdatul wujud, Allah menyatu dengan hambanya. Enggak benar seperti itu. Maksudnya apa? Maksud bahwasanya Allah menjadi pendengarannya, Allah menjadi penglihatannya, Allah menjadi tangannya, Allah menjadi kakinya. Maksudnya di situ apa? Allah menjaganya, Allah menjaga penglihatannya, Allah menjaga pendengarannya, Allah menjaga tangannya, Allah menjaga kakinya. Sehingga apa? Sehingga
matanya hanya melihat apa yang diridai oleh Allah, telinganya hanya mendengar apa yang diridai oleh Allah, kakinya hanya digunakan untuk melangkah menuju tempat yang diridai oleh Allah, tangannya hanya digunakan untuk melakukan sesuatu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya, di antara maknanya. Nah, itu apa? Allah menjaganya. Sehingga dia melakukan hanya yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tatkala Allah sudah mencintai hambanya. Tatkala Allah sudah mencintai hambanya, maka Allah menjaga pandangannya sehingga dia memandang hanya yang diridai oleh Allah. Allah mencintai hambanya, maka pendengarannya hanya digunakan untuk mendengarkan apa yang diridai oleh Allah. Kalau Allah menjaga mencintai hambanya tersebut, maka Allah menjaga kakinya hanya digunakan untuk melangkah menuju tempat yang diridai oleh Allah Ta'ala. Demikian seterusnya. Nah, baik, kemudian wa idza sa'alani, kalau dia minta kepadaku, kalau hamba tersebut yang dicintai oleh Allah tadi minta kepada Allah, maka la a'taituhu, maka sungguh aku memberikan kepadanya. Kalau dia minta kepadaku, maka aku akan memberikan kepadanya. Wala in ista'adzani, kalau seandainya dia minta perlindungan kepadaku, maka la'u'idzanna, maka sungguh aku akan melindunginya. Maka sungguh aku akan melindungi. Nih, ini Allah. Kalau sudah mencintai hambanya, maka apa yang diminta oleh hambanya diberikan oleh Allah Ta'ala. Kalau hambanya tersebut minta perlindungan, maka Allah akan melindungi hambanya tersebut. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, ikhwatu fillah rahimani wa rahmatullah. Nah, hadis ini menjelaskan bahwasanya kita seharusnya bersungguh-sungguh. Yang pertama, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan untuk kita. Karena di dalam hadis ini jelaskan bahwasanya itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, itu yang wajib. Apakah cukup cuma yang wajib-wajib tak? Tidak. Maka kita kemudian bersungguh-sungguh untuk menjaga yang sunnah-sunnah. Kenapa? Karena itu akan menyebabkan kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam, barangkali demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah bagi kita semua sehingga kita dimudahkan untuk mengamalkan ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.